Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing tentang bagaimana cara mengelola THR. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini berada di tanggal awal gitu ya Bunda ya, sama termasuk dengan Idul Fitri nanti, Hari Raya Idul Fitri jatuh juga di kalau nggak salah di tanggal 11 atau tanggal 12. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya supaya kita itu mengelola THR sebaik mungkin? Supaya keuangan kita tetap aman meskipun kita pulang kampung, meskipun kita melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti biasa kita lakukan setiap setahun sekali di Hari Raya Idul Fitri, tapi keuangan kita tetap aman tentunya ya Bunda-bunda ya. Nah, itulah pentingnya kita mengelola THR sebaik mungkin. Semoga vlog emak ini tuh bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Jadi THR adalah tunjangan hari raya yang biasanya kita dapatkan setahun sekali ketika kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Besarannya setiap orang tuh bisa berbeda-beda, cuma setiap karyawan yang telah bekerja selama 1 tahun kurang lebih dapatnya itu 1 bulan gaji. Nah, bagaimana sih Mak caranya mengelola THR supaya kita itu setelah Lebaran tuh nggak bokek lagi? Di sini Mak akan menyesuaikan dengan tanggalnya ya Bunda ya, tanggal Hari Raya Idul Fitrinya di sini tuh sekitar di awal bulan, sekitar tanggal 11 atau enggak tanggal 12 gitu. Maka ada baiknya kita sisihkan lebih banyak untuk istilahnya dana darurat setelah Lebaran. Tapi kondisi bisa saja berbeda-beda ya. Ada yang penggunaan THR-nya itu untuk pulang kampung yang qadarullah untuk kampungnya itu jauh sehingga membutuhkan ongkos yang lumayan besar. Nah, untuk kondisi kayak gini bisa saja para bunda-bunda semua bisa menambah dengan menabung di jauh-jauh hari ya Bunda ya. Jadi setiap setelah selesai Lebaran, buru-buru membuat tabungan yang baru, tabungan Lebaran yang baru supaya bisa kebantu gitu. Contoh saja Bunda mau pulang ke Padang, jadi Bunda bisa istilahnya menabung untuk membeli tiket pesawat jauh-jauh hari sebelumnya supaya THR itu tidak semua kepake gitu ya Bunda ya. Karena kebutuhan Lebaran itu biasanya terbagi dari beberapa. Yang emak ketahui sih dari pertama untuk ongkos, yang kedua untuk zakat ya, untuk kewajiban-kewajiban kita, yang ketiga untuk baju lebaran, terus untuk kue-kue, untuk angpau atau untuk orang tua dan lain sebagainya ya. Rata-rata seperti itu pengeluaran untuk lebaran yang biasa emak lakukan. Nah, setiap orang juga bisa berbeda-beda, cuman ini tuh emak mengambil garis besarnya saja. Untuk mengelola alokasi THR sendiri kita bisa memakai metode 40-60. 40% untuk dana darurat, 60% digunakan untuk kebutuhan hari raya. Contoh apabila kita mendapatkan THR sebesar 5 juta, jadi apabila 40% dari 5 juta adalah 2 juta rupiah dan 60% dari 5 juta adalah 3 juta rupiah. Sehingga yang bisa kita gunakan yaitu 3 juta rupiah, sedangkan yang 2 jutanya itu bisa kita gunakan untuk dana darurat. Nah, dana darurat di sini bisa kita gunakan, bisa juga kita pakai untuk tabungan. Jadi dana darurat di sini bisa fleksibel ya Bunda ya. Atau kita gunakan separuh-separuh. 1 jutanya kita gunakan untuk dana yang tidak terduga, 1 jutanya lagi bisa kita gunakan untuk tabungan. Mengelola THR di sini sangat-sangat penting ya Bunda ya. Jadi kalau Bunda-bunda di sana memikir bahwa ngapain sih THR kan setahun sekali dan memang untuk tunjangan hari raya ya, biarin aja dipakai gitu ya. Kalau kita mikir kayak gitu, kita mikirin kebutuhan aja pasti kurang dan kurang. Jadi tentunya kecukupan itu dari hati kita sendiri dan bisa kita mulai dengan mengelolanya seperti itu. Meskipun nantinya pada pada realitanya itu kita kurang juga, tapi minimal tuh nggak sampai kekurangan banget.
kita punya rem, kita punya pengendalian diri karena sudah kita hitung dari awal. Seperti itu ya Bunda ya. Jadi untuk mengelola THR sendiri itu kita bisa mengambil sisi positifnya, yaitu kita setelah lebaran itu nggak sampai istilahnya kekurangan banget. Apalagi kondisinya di bulan ini tuh untuk gaji dan juga THR dibayarkan di waktu yang sama, sehingga kalau kita nggak buru-buru kelola, kita akan bakal kewalahan dengan kebutuhan kita. Apalagi uang kelihatan gede, terus keinginan banyak ya, pengen istilahnya memakai baju lebaran, sendal, sepatu, terus tas dan lain sebagainya, belum untuk pulang kampungnya, belum untuk memberi saudara, angpau, keponakan-keponakan dan lain sebagainya. Pastinya kita akan kewalahan Bunda. Jadi ada baiknya kita kelola sebaik mungkin dan nggak ada salahnya kalau kita sisihkan. Contoh ya, untuk gaji kita sisihkan dulu, kita bayar-bayar kewajiban dulu. Selanjutnya sisanya itu bisa kita sisihkan di tabungan yang lain atau di ATM, atau kita bisa disimpan di tempat yang aman. Selanjutnya untuk yang kita bawa untuk pulang kampung adalah THR-nya. Itu juga sudah kita pisahkan untuk dana daruratnya, seperti itu. Jadi lebih baik kita itu hidup sesuai dengan realita, hidup sesuai dengan keuangan yang kita mampu gitu ya Bunda. Nah, dengan dana THR yang udah kita kelola pun kita juga bisa kok istilahnya memberi angpau, terus kita juga bisa menunaikan zakat, kita juga bisa membeli baju baru, tentunya dengan dana yang sesuai sama kemampuan kita. Nah, apabila kondisi kita masih mempunyai hutang, maka THR ini adalah jalan yang pas untuk kita segera melunasi hutang-hutang kita. Jadi apabila kita memang punya hutang, kita dilarang, bukan dilarang sih, apa ya namanya ya, apabila kita punya hutang lebih baik kita bayar dulu hutang-hutang kita sebelum kita memberi ke orang lain, kayak gitu. Dan apabila kita punya hutang terus kita memaksakan diri memberi orang lain, seperti itu ya Bunda ya, itu namanya menzolimi diri sendiri. Kita aja masih punya hutang sama orang, terus kita kok ngasih gitu ke kampung gitu loh maksudnya Bunda. Jadi jalan yang terbaik ketika kita masih punya hutang yaitu melunasi hutang-hutang kita dulu. Selanjutnya sisa dari kita setelah bayar hutang barulah kita gunakan. Nah, kita bisa memberi orang tua, memberi orang lain, terus bersedekah ya. Itu sesuai dengan kemampuan kita yang kita miliki. Insya Allah kalau kita udah menunaikan hutang-hutang kita, insya Allah rezeki juga akan datang lebih banyak lagi, insya Allah tentunya. Contoh kita pun pernah punya hutang sama teman kita 2 juta, sedangkan THR kita itu 5 juta. Ya udah dibayar dulu 2 juta, sisa 3 juta barulah kita gunakan untuk pulang kampung, seperti itu. Ya udah kita gunakan sebaik-baik mungkin uang 3 juta itu. Mau kita kasih ke orang tua sekian, mau kita beliin baju lebaran sekian, intinya biar pas gitu ya Bunda ya. Intinya kita harus menunaikan yang namanya kewajiban, hutang-hutang harus kita bayar-bayar dulu. Jangan sampai kita belum bayar hutang, tapi kita udah kasih-kasih orang, udah kasih-kasih angpau, seperti itu ya. Itu apa ya namanya ya? Istilahnya hutang yang wajib harus kita bayar aja malah kita abaikan, malah kita ngasih-ngasih ke orang. Seperti itu kan ya logikanya. Nah, untuk gaji yang kita terima itu bisa kita kelola seperti bulan-bulan yang lain. Cuma bedanya ini tuh kan kita ada beberapa hari di kampung dan sisanya sekian hari kita setelah lebaran. Jadi kita bisa sesuaikan aja pokoknya ya Bunda ya. Nah, jadi di sini intinya adalah yang pertama bayar dulu kewajiban. Yang kedua, kita harus sediakan dana darurat karena ada beberapa hari setelah lebaran yang masih harus kita jalani sebelum menunggu gajian berikutnya. Yang ketiga, kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita seperti bayar zakat. Kita juga bisa membeli baju baru sesuai dengan kemampuan. Kita juga masih bisa memberikan istilahnya angpau, memberikan uang untuk orang tua, untuk saudara-saudara, untuk keponakan-keponakan. Tentunya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Alokasi THR bisa kita gunakan untuk yang pertama untuk kewajiban apabila kita masih memiliki kewajiban hutang.
Selanjutnya kewajiban bayar zakat kita tunaikan. Nah, yang ketiga, apabila kita mau pulang kampung, sesuaikan alokasi untuk pulang kampung, contohnya seperti untuk ongkos mudik, terus, untuk transportasi dan lain sebagainya. Kita bisa bantu dengan, membuat tabungan jauh-jauh hari sebelum lebaran, apabila kita memang pulang kampungnya jauh. Alokasi THR selanjutnya adalah untuk beli baju lebaran, terus untuk angpau biasanya kita kasih-kasih keponakan, orang tua, saudara-saudara, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi tentunya adalah sesuai dengan kemampuan kita. Dan satu lagi alokasi yang tidak kalah pentingnya adalah dana darurat setelah lebaran supaya kita, keuangan tetap aman meskipun, gajian masih lama. Dan demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila mak saufa ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.